Baik, selamat pagi Pak Zaidi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya pada final exam Applied Mathematics Modeling. Oke, di sini saya sudah buka soalnya dari exam online. Di sini ada case study yang eh, diberikan pada instruksi. Di sini saya mengambil Markov chains untuk topiknya. Iya. Oke, ini secara garis besar ada problem, build model, give solution, and conclusion. Video. Oke, kita beranjak ke study case-nya. Oke, secara singkat pendahuluannya ini eh, pada zaman pemulihan COVID-19 ini semua aktivitas manusia dan juga orang-orang sudah mulai kembali ke aktivitas seperti biasa, seperti pergi ke sekolah, pergi bekerja, berwisata, dan yang lainnya bisa pergi beribadah. Nah, walaupun ke aktivitas sudah normal, aktivitas-aktivitas ini perlu adaptasi ulang dan juga diimplementasikan kembali setelah kondisi pandemi yang cukup lama. Nah, pada kali ini kasusnya akan diambil pada aspek perkantoran. Di sini para pekerja sudah mulai masuk pada kantor lagi karena eh, banyak kantor yang sudah menerapkan atau mengimplementasikan konsep WFO, work from office atau bekerja langsung kantor, ataupun hybrid, di mana terdapat beberapa hari untuk harus ke kantor. Nah, di sini dapat terlihat bahwa kota Jakarta ini sudah cukup macet kembali. Dapat dilihat di berita-berita ketika jam-jam kritikal atau jam-jam masuk kerja, pulang kerja, kemacetan sudah mulai terjadi kembali di kota Jakarta ini. Oleh karena itu, pada kali ini study case-nya, saya akan mengambil topik dari Markov Chain, di mana untuk membuat solusi yang dapat menganalisa suatu kemungkinan terjadinya kemacetan yang didasari oleh kejadian yang masa lalu. Oke, di sini analisanya untuk membantu pemerintah mengambil keputusan. Yaitu untuk pendahuluannya atau latar belakangnya, saya mengambil case ini. Kita masuk ke math modeling ya. Di sini Markov chain analysis adalah suatu teknik analisis probabilitas kejadian pada masa depan dengan menggunakan probabilities atau data sebelumnya. Nah, di sini model stokastik juga yang dapat mendeskripsikan urutan dan bergantung pada probabilitas sebelumnya. Nah, Markov chain analysis ini pada intinya dia akan dapat menganalisa atau memberikan suatu hasil probability ya pada masa mendatang dengan basis atau dengan parameter probability kemarin atau yang sebelumnya. Oke, di sini Markov chain sangat berfungsi untuk kehidupan manusia. Nah, di sini Markov chain membuat asumsi di mana kejadian atau sistem mulai pada initial state atau condition yang sudah ditentukan. Nah, ini secara dasarnya metode ini mengkalikan secara iterasi matriks transisi P dengan matriks state awal P, biasanya P ya, sampai menghasilkan suatu nilai probability yang sama dengan nilai matriks state awal. Nah, itu bisa disebut stationary state atau equilibrium state. Nah, sehingga suatu perilaku atau probabilitas akan menjadi linear atau sama ketika sudah pada stationary state atau equilibrium state-nya atau nilai state yang sudah stabil. Nah, secara rumus akan seperti ini. Pn plus 1 sama dengan Pn dikalikan dengan P, di mana P-nya adalah suatu matrix state
P-nya adalah suatu matriks transisi. Oke. Nah, note di sini hasil equilibrium akan diperoleh ketika memenuhi Pn plus 1 sama dengan Pn, di mana probabilitasnya itu sudah sama awal dengan akhir, atau penjumlahan Pn-nya ini sama dengan 1. Nah, itu bisa dicari sesuai dengan pendekatan matematika. Kalau yang kondisi Pn plus 1 ini biasa pendekatannya iterasi. Oke, di sini biasa ada diagram juga. Ini diagram, contoh diagram 2 step Markov process. Biasanya seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa juga ada ininya. Biasanya ada yang ke dirinya sendiri ini, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, itu juga bisa. Oke, kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Itu math modelingnya. Nah, di sini saya akan mendefinisikan problemnya, memappingkan problemnya, dan juga memodelkan. Nah, sebelum mendefinisikan dan memodelkan, ada 3 istilah yang akan saya pakai di sini, sesuai dengan yang sekarang sudah dipakai di KBBI dan juga berita lalu lintas. Saya akan ambil 3 saja untuk representatifnya. Ramai lancar itu sebagai lancar di ibu kota, padat merayap itu akan sudah mulai sedang, dan padat tersendat itu sudah mulai macet. Nah, di sini definisinya kalau misalkan ramai lancar itu kecepatan 50 sampai 80 km per jam, padat merayap itu 10 sampai 30 km per jam, dan padat tersendat 5 sampai 10 km per jam. Di sini udah representatif macet, tidak macet, dan juga sedang. Oke, untuk masalahnya, dari suatu survei data 5 tahun terakhir, suatu kota, diperoleh matriks transisi yang merepresentasikan terjadi kemacetan pada kota tersebut, di mana state-nya adalah ramai lancar, padat merayap, dan padat tersendat. Nah, di sini sudah diberikan juga P-nya, matriks transisinya. P sama dengan seperti ini, di mana diagramnya akan berbentuk seperti ini. Padat merayap, ramai lancar, state-state ini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ramai lancar ke dirinya sendiri, ramai lancar itu state pertama berarti ke dirinya sendiri 0,4, ke padat merayap yang ke tengah berarti 0,3, dan ke padat tersendat 0,3 di sini. Oke, dan seterusnya itu diagramnya berbentuk seperti itu untuk memudahkan. Oke, di sini pertanyaannya, bantulah pemerintah untuk menganalisa kemacetan yang akan terjadi pada besok dan juga lusa. Jika state awalnya ini diberikan, probability kemacetan hari ini, serta analisalah kondisi stasioner atau steady state-nya, atau equilibrium state-nya. Oke, kita masuk ke bab 4, solving-nya. Di sini saya akan tuliskan, diketahuinya, di sini, P0-nya tadi, sudah diberitahu, ini juga sudah diberitahu. Oke, yang pertama adalah probabilitas state kemacetan yang akan terjadi besok. Jadi besok itu P1, yang hari ini P0. Nah, ini kita masukkan saja ke rumus. Kita kalikan secara matriks, baris kali kolom, akan menghasilkan P1 seperti ini. Nah, hasil ini adalah probabilitas state kemacetan yang akan terjadi besok, ini probabilitas ramai lancar 0,19, yang pertama state-nya, probabilitas padat merayap 0,3, probabilitas padat tersendat 0,51. Sehingga dari hasil ini kita bisa menganalisa bahwa kemungkinan besar besok akan padat tersendat, karena 1/2-nya saja sudah padat tersendat. Nah, untuk probabilitas state kemacetan yang akan terjadi lusa sama seperti yang ini di atas. Ini P2, P1, kita iterasikan kembali dari yang ini.
Oke. Di sini kita iterasikan, kita kalikan juga baris kali kolom, akan menghasilkan 0,187, 0,3, 0,15. Sama seperti di atas, ramai lancar 0,817, padat merayap 0,3, padat tersendat 0,513. Sehingga kemungkinannya sama seperti tadi, akan padat tersendat di Nusa. Oke, yang ketiga kita akan mencari kondisi stasioner. Kondisi stasioner ini akan memenuhi rumus ini. Di sini saya akan memakai pendekatan matematika di sini, tidak iterasi, iterasinya dengan bantuan Python nantinya. Di sini rumusnya akan seperti ini. Jika kita mappingkan akan seperti ini, kita jabarkan. Nah, kita kalikan ini dengan ini, baris kali kolom biasa seperti ini. Kita dapat membandingkan satu persatu elemennya, P1 sama dengan ini, P2 sama dengan ini, dan seterusnya. Nah, ya untuk persamaan P1 saya manipulasi sedikit agar berbentuk P1 sama dengan. Nah, akan menjadi seperti ini. P1-nya akan ke sini jadi 0,6. Sisanya 0,2 dan 0,1 P2 P3. Ini persamaan 1. Untuk P2 saya manipulasi juga karena sama semua 0,3 saya keluarkan seperti ini. P1 plus 2 plus P2 plus P3 ini persamaan kedua. Nah, ini P3 0,3 seperti ini saya manipulasi sama dengan P1 sama dengan lagi agar nantinya dapat di eliminasi atau substitusi, akan menjadi seperti ini. Dan yang keempat yang kita ketahui di mana sigma ini karena dia ada 3 step, maka P1 plus P2 plus P3 sama dengan 1. Oke. Dari empat persamaan itu kita dapat memperoleh nilai-nilai P-nya. Untuk 2 dan 4, yang pertama, kita bisa lihat P1 plus P2 plus P3 ini sudah ada nilainya. Sehingga P2 ini kita substitusikan saja, 0,3 kalikan 1, jadi P2-nya sama dengan 0,3. Nah, kita memakai persamaan 1 dan 3 di sini. Nah, di sini saya tuliskan kembali, agar bisa dihilangkan atau disubstitusikan, harus dikalikan dengan 2 yang persamaan 3-nya. Kalikan akan menjadi seperti ini. Saya akan memakai teknik substitusi. Karena ini sama, saya akan menyamakan keduanya. Jadi 0,8 P3 min P2 sama dengan yang ini. Atau seperti ini. Dihitung secara matematis, P2-nya ke sini, jadi 1, P2 sama dengan ini ke sini, menjadi 0,7 P3. Nah, di sini P3-nya kita bisa dapat, akan menjadi seperti ini, P2-nya kita ganti 0,3 yang tadi. Jika kita hitung akan mendekati nilai 0,51486 sekian. Oke, untuk yang keempat kita tersisa P2 sudah dapat, P3 sudah dapat, sehingga P1. Nah, kita memakai persamaan yang simpel saja, sama dengan 1, sehingga 1 min 0,3 min 0,51 sekian, akan menghasilkan P1. Nah, P1-nya akan mendekati nilai 0,18574. Sehingga kita menemukan kondisi equilibrium. Di sini P1-nya segini, P2-nya 0,3, P3-nya segini. Kalau bentuk matriksnya 0,815714, 0,3, 0,5 sekian. Ini bentuk matriksnya. Itu merupakan solusi dari kondisi state atau kondisi equilibriumnya. Oke, di sini untuk memvalidasi jawaban saya menggunakan bantuan Python. Di sini saya sudah screenshot, di mana perhitungan P1 di sini, terbukti di sini. Di sini saya akan menjelaskan secara umum codingannya. Akan saya buka. Oke, di sini. Oke.
Di sini saya memakai library NumPy dan Matplotlib. Oke, ini untuk pertamanya saya mendefinisikan matriks ya, matriks transisinya yang sudah diberikan pada soal yang tadi, dan initial distribution-nya, initial state-nya itu yang P0, yang ini. Nah, ini simulate berapa kalinya. Misalkan kita mau P1 yang kayak tadi ini, P1 ini berarti kita ganti ini menjadi range-nya 1. Oke, ini kita run saja. Ini di print 0,19, 0,3, 0,51. Nah, di sini sudah sama dengan screenshot-nya. Kalau dilihat dengan hasilnya sudah sesuai 0,19, 0,3, 0,51. Kita lakukan demo yang kedua untuk lusa. Kita run 0,187, 0,3, 0,15. Oke, sudah terbukti di sini. Nah, untuk mengecek equilibrium state-nya, di sini saya mengasumsikan 100 itu sudah mulai nilainya sama semua. Oke, jadi di sini akan saya run. Nah, hasilnya akan seperti ini. 0,15, 0,1857, 0,3, 0,514. Di sini walaupun jawabannya tidak sama persis, sama persis karena saya bulatkan 154, 285, 285, iya saya bulatkan di sini. Jawabannya sudah persis, berarti ini juga terbukti untuk equilibrium state ya. Di sini sudah, berarti 100 step ini sudah mencapai equilibriumnya. Terbukti bahwa equilibriumnya sudah berfungsi. Jika kita ingin mencoba 10, apakah sama? Ternyata di 10 pun sudah mendekati ya. Jadi tidak perlu sampai 100 juga tidak apa-apa. 10 sudah mendekati nilai equilibrium. Oke, di sini saya akan tutup penjelasan dari Python. Oke, dari kesimpulannya kita bisa melihat kemacetan yang terjadi besok itu dapat dipaparkan sebagai berikut. Ramai lancar sebesar 0,19, padat merayap 0,3, padat tersendat 0,51. Sehingga kemungkinan besar besok akan terjadi padat tersendat karena paling besar setengahnya. Untuk yang lusa sama, ramai lancar sebesar 0,187, padat merayap 0,3, padat tersendat 0,513. Sehingga kemacetan pada lusa juga sama, padat tersendat karena nilainya juga setengah lebih. Pada kondisi equilibrium ya atau stasioner ya, di sini kita bisa melihat lama lancaran 0,1857, padat merayap 0,3, padat tersendat 0,5 sekian. Nah, di sini kita melihat kemacetan secara umum kemungkinan terbesarnya akan terjadi juga padat tersendat di sini. Sehingga kemungkinan besar setiap harinya pada kedepannya akan terjadi kemacetan padat tersendat pada waktu itu. Oke, untuk analisa tambahannya dan kesimpulan tambahannya, dari analisa-analisa itu semoga dapat membantu pemerintah untuk pembenahan kota dan juga pengentasan kemacetan, karena di situ sebagian besar akan padat merayap ya, sehingga membutuhkan action dari pemerintah. Dan juga kesimpulan umumnya Markov chain ini dapat membantu manusia menganalisa dan memprediksi suatu kejadian berdasarkan kejadian sebelumnya, dan juga dapat membantu di berbagai kehidupan manusia seperti biologi itu basisnya bisa biotech atau yang lainnya dengan hitungan Markov chain ini, basis teknologi seperti AI, data science sekarang, karena sekarang data training juga memakai Markov chain ini untuk melihat pola dari data-data tersebut sehingga dapat dipelajari oleh mesinnya dan yang lainnya.
Dan metode ini sangat berguna dan relevan pada masa teknologi seperti ini. Dan yang terakhir di sini ada daftar pustaka yang saya pakai tadi, artikelnya dari internet tentang state-state yang akan saya pakai. Oke, itu merupakan akhir dari penjelasan saya pada final exam applied mathematics modeling case study ini. Terima kasih Pak Saedi.